Mari kita berdoa sekali lagi. Kami rindu untuk berjalan bersama dengan Tuhan ke kota yang baru, kota Sion yang baru, Yerusalem yang baru, yaitu sorga mulia. Kami masih di dalam perjalanan bersama dengan Engkau, sertailah kami. Tuntunlah kami dengan firman-Mu, agar tidak ada di antara kami yang tertinggal, tetapi kami bersama-sama melewati berbagai situasi dan kondisi, berjalan bersama dengan Engkau. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, biar Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan memasuki minggu sengsara di mana Kristus tanggal 18 April kita akan peringati di dalam kematian Kristus. Suatu kematian yang membawa kepada kemenangan. Hari ini tema di dalam khotbah pagi ini adalah menuju ke Yerusalem. Tadi kita sudah menyanyikan satu pujian, aku berjalan ke Sion. Satu kota tempat tujuan, Sion itu nama lain untuk Yerusalem, gambaran Sion. Saudara, mengawali tema hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara berpikir sedikit, kalau kita mau bergerak dari rumah sekalipun, di dalam ruangan sekalipun, keluar dari kamar, pasti kita punya tujuan, bukan? Keluar kamar, ada yang mau ke ruang tamu, ada yang mau ke ruang keluarga, ada yang mau ke toilet, ada tujuannya. Keluar dari rumah, kalau Bapak Ibu Saudara pakai aplikasi Google Maps atau mau panggil online juga akan ditanya, destinasinya mau kemana, tujuannya mau kemana. Kalau kita sudah menentukan destinasi, baru ini aplikasi akan menghitung berapa biaya yang harus Bapak Ibu Saudara bayar. Semua kehidupan kita harus ada tujuan, destinasi. Kalau tidak ada tujuan, maka kita akan putar-putar, tidak jelas arah. Dan seringkali orang yang tidak punya tujuan di dalam hidupnya, ketika dia keluar dari ruangan, itu orang biasa mengalami gangguan. Betul Bapak Ibu? Orang keluar dari rumah, terus dia nggak tahu mau kemana. Bahaya nggak? Bahaya sekali. Dan orang-orang seperti ini biasanya pikirannya terganggu. Karena dia nggak tahu, nggak punya arah mau kemana dia. Hari ini temanya adalah menuju ke Yerusalem, menuju ke Yerusalem. Ini gambaran daripada apa yang kita tadi sudah baca dari Lukas pasal 13, salah satu bagian di mana Injil Lukas mau memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara dan saya juga bahwa di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, dari mana mau kemana sudah jelas. Saya mulai dengan bagian pertama. Kalau kita membaca Injil Lukas dari awal sampai akhir, khususnya dimulai pasal 9, Lukas mulai menceritakan bahwa Tuhan Yesus punya arah, punya tujuan, yaitu dia sedang menuju ke Yerusalem. Enggak ada motif yang lain, tujuan yang lain, destinasi yang lain. Dia enggak kepikiran ke tempat lain. Pokoknya saya harus ke Yerusalem, menuju ke Yerusalem. Ini semacam timeline atau roadmap atau semacam arahan mau kemana. Dulu kalau musim liburan, lebaran, kalau zaman anak-anak masih kecil, saya suka bawa keluar kota, kita suka cari tahu destinasi mau kemana. Tapi belum ada Google Maps, jadi mesti beli ke Gramedia, beli peta. Pergi ke kota apa? Di kota itu nanti kita lihat, beli map yang besar lagi. Mau kemana tujuannya? Ini penting sekali. Mau zaman dulu, zaman sekarang, sampai kapanpun, tetap orang hidup harus ada tujuan. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, terlebih dengan dia. Lukas mengisahkan bahwa dari awal Tuhan Yesus tahu dia harus pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Harus ada visi yang jelas untuk seseorang bisa mengerjakan dengan konsisten. Saudara pasti tahu Tuhan Yesus punya maksud visi apa. Visinya cuma satu,
aku hendak menjadi tebusan bagi orang pilihan, yaitu saudara dan saya. Menjadi tebusan supaya ketika Allah begitu murka, yang sebentar kita peringati di dalam perjamuan kudus. Ketika saya ambil roti, inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian yang baru melalui air anggur. Kita diingatkan kembali, siapa yang melakukan itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu melihat visi ini, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Aku harus menjadi tebusan, rela, taat, mati sampai di kayu salib. Maka jalan yang dia tempuh, misi itu sendiri harus melalui jalan salib. Gak ada jalan lain. Gak ada jalan melalui kekuatan power dari para malaikat untuk membunuh semua orang-orang Romawi, gak ada. Tapi jalannya salib, penderitaan. Jadi visi dan misi inilah yang terus membawa Yesus Kristus kepada satu tempat tujuan, yaitu Yerusalem. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara melihat sedikit mundur di dalam Lukas pasal yang 9 ayat 51. Next slide. Dikatakan Tuhan Yesus masuk ke kota Samaria. Dia mengutus murid-murid untuk masuk ke Samaria untuk memberitakan Injil, kasih tahu. Tapi orang-orang Samaria tidak mau menerima dia. Di dalam perjalanan berikutnya Tuhan Yesus di dalam Lukas 17, dia masuk ke dalam satu perbatasan Samaria dan Galilea. Dia masuk ke satu kota, perdesaan, ketemu dengan 10 orang sakit kusta. Dan 10-10-nya disembuhkan oleh Kristus, cuma ada satu orang Samaria yang balik mengucap syukur. Di dalam Lukas 19, dia di dalam perjalanannya menyempatkan diri mampir ke rumah siapa? Sakeus. Bapak Ibu pasti ingat dari sekolah minggu. Kita tahu bahwa Sakeus ini tidak disukai oleh masyarakat setempat. Tapi Tuhan Yesus tahu ini Sakeus perlu keselamatan. Maka dia mampir. Dari mulai Samaria pergi ke desa di perbatasan sampai kepada Sakeus. Dan juga ketika sampai di Lukas pasal 19, Tuhan Yesus di ujung perjalanannya, dia katakan kepada para murid, 2 orang muridnya, kamu cari keledai untuk mempersiapkan, aku akan naiki, aku akan menuju Yerusalem. Dan terakhir ketika sudah semakin dekat kota Yerusalem, Yesus dengan hati yang sedih menangisi kota Yerusalem. Kenapa sudah begitu banyak hamba-hamba Tuhan, para nabi khotbah kepadamu, tapi engkau tidak mau bertobat. Engkau terus di dalam dosa, pelanggaran dan pertentangan melawan kebenaran. Dan di sana dikatakan Lukas 19 ayat 41, Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, motif untuk menuju Yerusalem bukan berarti Tuhan Yesus ya sudah, pokoknya ke Yerusalem. Dalam perjalanan aku nggak mau tahu apa-apa, pokoknya sampai ke Yerusalem. Enggak seperti itu. Ada orang-orang tertentu yang penting sampai di sana. Dalam perjalanannya dia nggak peduli kiri kanan depan belakang, pokoknya sampai ke sana. Tuhan Yesus beda. Di dalam perjalanan menuju Yerusalem, dia berjumpa dengan Zakeus. Dia lihat ada orang yang sakit kusta yang perlu ditolong. Maka segala apa yang dia lakukan, walaupun dia tahu dia sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, tapi selalu ada orang di depan, kiri, kanan, dia ambil bagian. Ini gambaran tentang hidup kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu kita mau kemana. Sangat mengerikan kalau seseorang tadi saya katakan keluar dari rumah, dia tidak tahu mau kemana. Bahkan orang kalau sekolah, kuliah, ketika sudah sampai di ujung harus buat skripsi, tesis atau disertasi. Saya ketemu dengan teman-teman yang kuliah pada waktu yang lalu ketika nilai-nilainya semuanya dapat nilai A, dapat min, dia nangis, sedih. Kenapa saya bisa dapat A minus? Mestinya A, terus A. Dia sedih. Dan yang mengagetkan saya, teman yang
begitu pandai, begitu cerdas secara intelektual, tapi nggak lulus. Ketika saya sempat ngobrol dengan dia berkata susah sekali gitu menentukan mau buat skripsi tesis yang seperti apa. Dia nggak punya arah ketika sudah di depan komputer. Teman-teman mahasiswa yang di YUT yang masih kuliah, ketika kalian mau buat satu makalah paper, pasti mau bicara apa ini? Itu akan jadi masalah. Jadi seluruh kehidupan termasuk di dalam dunia akademik, sekolah, juga di dalam kehidupan sehari-hari, kalau nggak punya tujuan, kita nggak bisa apa-apa. Saya ketemu dengan orang tua yang sangat bersedih karena dia ingin anaknya meneruskan usaha dia, lalu dia minta anaknya pergi ke luar negeri, sekolahlah kamu jurusan kimia. Karena kalau kamu sekolah jurusan kimia, nanti bisa melanjutkan usaha yang papamu sudah rintis selama ini. Apa hendak dikata, anak ini sebetulnya nggak mau ambil jurusan kimia. Dia sukanya main drum. Tapi papanya maunya dia kimia, pokoknya harus kimia. Akhirnya dia tetap pergi ke luar negeri, dan ketika pulang dari luar negeri, dia nggak lanjutkan usaha papanya, dan dia memang nggak punya passion di situ. Dia sukanya main drum, dan ketika berjumpa saya dia lagi main drum, betul. Dia sukanya musik, main drum. Mungkin kalau dia disekolahkan ke satu sekolah yang jurusan musik, ini anak akan cepat. Jadi arahnya ketika dia mau arahnya ke musik, tapi diarahkan ke kimia, jadi dia chaos, kacau di dalam pikirannya. Saudara yang kasih Tuhan, dalam seluruh aspek hidup kita, kalau kita mau jujur, semua terkait kemana kita mau pergi. Kalau saudara sebagai jemaat, sebagai pengurus, sebagai hamba Tuhan, apapun posisi kita, sebagai orang tua, sebagai anak, cucu, menantu, kita perhatikan arah kita mau kemana. Arah itulah yang membuat hidup seseorang, dia akan tough, dia akan survive, dia akan tetap berjuang sampai akhir, supaya visi yang Tuhan sudah berikan boleh tercapai. Ini bagian awal yang ketika kita melihat Injil Lukas, baru kita masuk ayat 22. Ayat 22 dikatakan bagian yang awal ini, kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya. Jadi ketika dia meneruskan perjalanan menuju Yerusalem, Yesus Kristus tidak menganggur, tidak ongkang-ongkang kaki, tunggu aja nanti sampai aku mati di atas kayu salib. Enggak. Dia mengajar, menyembuhkan orang, mengusir setan, menyelamatkan Zakius, dan banyak mujizat-mujizat yang tidak dicatat oleh Lukas yang sudah diperbuat oleh Yesus. Ini gambaran kalau Bapak Ibu Saudara dari awal, hari ini Tuhan ingatkan, mari kita perjelas kembali. Apa visi kita? Mau kemana kita? Seringkali orang tua yang sudah penuh dengan pengalaman suka tanya sama anaknya, kamu maunya apa nak? Itu pertanyaan, kamu maunya apa? 3 kata. Tapi ketika ditanya kamu maunya apa, itu udah merangkum seluruh kehidupan. Kamu mau kemana? Kamu maunya apa? Apa yang orang tua bisa support untuk memprovide, melengkapi kamu dengan tujuan kamu? Sekarang Tuhan bertanya kepada kita, saudara maunya apa? Saudara maunya apa? Apakah sudah punya visi yang jelas mau kemana? Misi seperti apa yang saudara akan jalani? Maka Lukas 13 yang kita renungkan ayat 22 ini, kita kembali disegarkan dan diingatkan. Dalam perjalanan menuju visi yang Tuhan berikan pada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, jangan lupa tetap melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sebagai orang tua, kerjakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kalau kita sebagai anak, tanggung jawab kita sebagai anak kepada orang tua. Hamba Tuhan terhadap gereja, pengurus kepada gereja, semua peran yang Tuhan berikan kepada kita. Maka bagian kedua saya mau masuk, pertanyaan dari orang-orang Israel. Orang-orang Yahudi pada waktu itu di ayat 22, 23, 24 mempertanyakan, siapa sih yang masuk sorga?
siapa yang akan diselamatkan? Karena bagi pengajaran orang-orang Yahudi waktu itu ada yang namanya pengajaran lisan yang disebut misnah. Misnah ini ajaran rabi-rabi secara lisan, lalu dari mulut ke mulut menjadi satu hukum lisan yang berlaku. Bahwa orang keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, orang-orang Israel akan selamat. Maka ketika mereka jadi orang Israel, jadi orang Yahudi, paspor Israel, orang Yahudi, maka mereka yakin, aku pasti selamat. Waktu punya pemahaman seperti itu, kebanyakan dan hampir semua orang Israel punya pemahaman dari ajaran lisan yang namanya misnah itu, maka timbullah pertanyaan ayat 23. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Artinya apa, saudara-saudara? Artinya dia mau bilang, aku ini udah selamat, aku ini sudah pasti masuk sorga. Sementara orang-orang sana itu yang bukan orang Israel, yang bukan keturunan Yahudi, yang bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, masuk sorga apa enggak kalau dia mati? Itu pertanyaan yang sederhana sebetulnya seperti itu. Maka orang-orang ini bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Berapa banyak sih orang yang diselamat? Mungkin dia lihat, ini si Sakius mah gak bakalan masuk sorga. Ini orang sakit kusta gak bakalan masuk sorga. Ini, itu, dia lihat kiri kanan yang masuk sorga itu kami, keturunan orang Israel. Bukankah banyak orang yang merasa sudah lahir dari keluarga Kristen, dari kecil saya sudah Kristen, bahkan di dalam kandungan sudah dibawa mama pergi ke gereja, aku pasti sudah selamat. Ini gambaran sebetulnya yang sedang diutarakan oleh orang-orang Israel pada waktu itu, mewakili orang-orang Kristen nominal, orang-orang Kristen KTP, yang merasa saya sudah Kristen maka saya pasti selamat. Dan dia mulai bertanya, berapa banyak? Sedikit ya Tuhan. Menjawab pertanyaan itu, ayat 24 dikatakan, jawab Yesus kepada orang di situ. Apa? Iya, memang cuma sedikit yang selamat. Enggak begitu. Tuhan Yesus menjawab, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Banyak orang mempertanyakan, siapa yang selamat? Saya sih udah rasa-rasanya sih ya, rasa-rasanya saya pasti selamat. Terus kita mulai melihat orang, wah itu kayaknya gak selamat itu masih berbuat dosa, yang itu masih menipu, yang itu masih berselingkuh, yang itu kita terus tunjuk-tunjuk orang. Terus sementara kita berpikir bahwa kita sudah selamat karena aku orang Kristen. Karena aku pergi ke gereja. Karena aku berdoa, aku baca Alkitab, aku pasti masuk sorga. Maka ketika orang-orang mempertanyakan itu, Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan itu. Tapi Tuhan Yesus katakan, berjuanglah. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, dimulai ayat 24, jawab Tuhan Yesus, berjuang masuk melalui pintu yang sesak, ayat 24, sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah, ketok-ketok pintu, bukakanlah kami pintu. Ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Loh, ini mengerikan sekali. Udah begitu pede, begitu yakin, saya sudah pasti selamat. Kok ketika di zaman diketok-ketok pintu gak ada yang dibukain, tidak dibukakan. Bahkan sang pemilik rumah, Tuhan sendiri di metafora digambarkan sebagai Tuhan yang pemilik rumah. Dia berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ngeri sekali Bapak Ibu Saudara. Setelah ayat 25, orang-orang ini apakah berdiam diri? Enggak. Nanti kita lihat ayat 26 dan selanjutnya. Dalam bagian ini saya ingat dan saya memperhatikan segala sesuatu. Ada 3 jenis orang yang bisa meragukan akan keselamatan. Saya nggak tahu saudara-saudara di tempat ini sekitar 6-70 orang, apakah termasuk saya yang khotbah, apakah itu sudah yakin akan keselamatan kita? Ada orang-orang yang
ragu. Selamat gak ya saya? Selamat gak ya? Kalau tiba-tiba hari ini selesai, saya diselamatkan gak? Saya masuk surga gak? Saya ketemu dengan orang-orang kudus gak? Orang-orang percaya Tuhan. Saya melihat ada sedikitnya ada tiga jenis orang. Yang pertama, ada orang yang meragukan keselamatannya. Walaupun dia sudah jadi orang Kristen mungkin. Karena kondisi penderitaan yang berkepanjangan. Dia sakit berkepanjangan. Saudara, kalau orang sakit cuma seminggu, habis itu sembuh. Ya itu gampang. Sebulan, ya masih mudah lah. Setahun sakit gak sembuh-sembuh, udah mulai mikir. 2 tahun sakit gak sembuh-sembuh, bahkan sakit sekali. Harus dikasih painkiller, harus dikasih morfin supaya dia jangan sakit. Udah mulai gimana? Udah mulai ragu. Tuhan sebetulnya ada apa kagak? Kalau Tuhan ada, kenapa saya gak sembuh? Kalau Tuhan ada, mestinya saya sembuh. Tapi ini udah 2 tahun sakit. Dia mulai meragukan. Kalau Tuhan tidak ada, berarti ya saya gak selamat. Buktinya saya sakit, menderita, gak sembuh-sembuh. Maka ketika kita melayani orang yang di dalam pergumulan penyakit, penderitaan yang dialami karena penyakit tertentu, kita tidak boleh langsung menjudge dia kurang iman dan sebagainya. Ini ada pergumulan sendiri. Coba kalau saudara sakit, gak sembuh-sembuh. Yang kedua, biasa saya perhatikan ada orang yang sudah jadi Kristen, tapi dia gak hidup jadi orang Kristen yang sejati. Dia cuma jadi Kristen KTP. Maka ketika dia lihat KTP-nya Kristen, tapi kok hidup saya seperti ini, dia mulai meragukan, saya sebetulnya Kristen itu pengikut Kristus. Apakah saya pengikut Kristus? Kalau ikut Kristus berarti pergi ke Yerusalem. Bukan Yerusalem yang sekarang yang dekat Tel Aviv sana, bukan. Tapi Yerusalem yang baru, Wahyu 21. Ada kota yang baru, Yerusalem yang baru. Saya mau pergi ke sana, tapi kok gak cocok dengan hidup saya. Dia mulai ragu, apakah saya sudah selamat? Dan yang ketiga, walaupun dia sudah jadi orang Kristen, dia mungkin pergi ke gereja, tetapi dia tidak hidup di dalam pertobatan yang sejati. Saya sudah bertemu dengan orang-orang seperti ini, mungkin Bapak Ibu juga sudah bertemu. Saudara mungkin ketemu, dia sudah jadi orang Kristen, pergi ke gereja tiap hari Minggu, tapi kok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu beda ya. Nanti kalau hari Minggu dia pergi ke gereja, tapi Senin, Selasa, Rabu udah lain lagi. Ini membuat orang-orang yang meragukan apakah saya sudah selamat belum ya? Harap orang-orang yang sebutkan satu, yang kedua, yang ketiga tidak ada di ruangan ini. Ini ada di ruangan lain, ada di gereja lain, ada di mana nggak tahu. Orang-orang yang saya sudah selamat belum? Saya sudah selamat belum? Ini pun yang menjadi koreksi Tuhan Yesus. Ketika orang-orang yang merasa keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, aku ini orang Israel. Rabi-rabi, guru-guru mengajarkan bahwa orang Israel itu pasti bersama dengan Bapak Abraham, masuk di sorga. Tapi Tuhan Yesus bilang, tunggu. Kamu jangan merasa kepedean. Karena kamu orang Israel, karena kamu orang Yahudi, kamu pasti masuk sorga. No. Karena kamu dilahirkan dalam keluarga Kristen, karena ayahmu pendeta, hamba Tuhan, majelis, keluargamu, no. Tuhan Yesus katakan, berjuanglah, masuklah melalui pintu. Kalau pintunya lebar enak, tapi pintunya sempit. Kalau pintunya sempit bagaimana Bapak Ibu Saudara? Harus ya berjuang dong. Kalau pintunya sempit semua pengen masuk, maka harus berjuang. Nggak bisa santai aja lah, kita juga sampai, kita juga masuk. Banyak orang Kristen santai-santai pasti masuk sorga. Hari ini Tuhan ingatkan, coba
koreksi diri kita masing-masing, tanyakan kepada diri kita masing-masing, termasuk saya, apakah saya sudah pasti menerima anugerah keselamatan? Kalau ada keraguan, kita koreksi. Kenapa saya ragu-ragu? Maka ketika kita meragukan itu sebetulnya satu titik momen yang baik untuk Tuhan berbicara kepada kita. Bagaimana hidup saudara? Bagaimana hidup saya? Menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan, menjadi pengurus gereja. Apakah saya sudah on the right track ikut Tuhan sampai ke Yerusalem yang baru? Bagian yang terakhir yang ketiga, di ayat yang ke-25 sampai 26, saudara perhatikan, di sana dikatakan ayat 25 sampai 26. Saya bacakan saja, nanti kita baca satu bagian dari Yohanes 17. Jika tuan rumah itu telah bangkit, telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar, ketok-ketok, tidak ada yang bukakan pintu. Ayat 26. Maka kamu akan berkata, mereka akan berkata begini, kami ini sudah makan dan minum di hadapanmu. Engkau telah mengajari jalan-jalan kota kami. Masa sih udah duduk, makan, minum, udah ikut perjamuan Tuhan. Duduk, makan, minum, udah kebaktian, udah ikut perjamuan Tuhan. Masa sih pintu nggak dibukakan? Ini pertanyaan mengenaskan. Karena hari-hari ketika penghakiman itu dijatuhkan, orang-orang ini ternyata tidak dikenal. Dan mereka pikirnya pasti masuk surga. Karena aku orang Kristen, karena aku orang Yahudi, karena aku keturunan Abraham dan sebagainya. Tuhan bilang, tetapi Tuhan itu, dalam hal ini Tuhan Yesus, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Bahkan diusir, enyahlah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan, di sanalah akan terdapat ratap dan kertakan gigi. Kamu akan melihat Abraham dan Ishak, Yakub, semua nabi di kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan di luar. Ngeri sekali ini apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan sedang memperingatkan, jangan kamu bangga dengan status kamu, tetapi perhatikan bagaimana kamu hidup. Apakah kamu masih berjuang? Atau kamu dengan satu keyakinan, kepedean, sementara kamu tidak lagi mau melakukan apa-apa? Hari ini tidak cukup kita sekedar makan, minum. Artinya tidak cukup kita merasa, saya kayaknya kenal deh dengan orang itu. Terus kita merasa begitu dekat dengan orang itu. Padahal orang itu gak kenal sama kita. Banyak kisah orang-orang yang merasa pasti orang itu kenal sama saya. Waktu kita samperin, dia bilang, aku gak kenal, lupa kamu siapa ya. Oh dulu Bapak pernah nginep di rumah saya loh. Sekarang Bapak udah posisinya bagus. Masa sih saya pernah nginap di rumah kamu? Gak ingat dia. Atau dilupakan. Tapi orang ini merasa, kita punya kedekatan spesial loh Pak, kita deket. Ya dekat menurut kamu. Tapi menurut orang yang kamu anggap dekat itu ternyata dia tidak merasa dekat. Di bagian ini, saudara, Tuhan Yesus ingatkan. Di dalam doanya kepada Bapa, Yohanes 17 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya sering memberitakan tentang kata mengenal. Hari ini saya ulangi untuk yang kesekian kalinya. Mengenal itu ginosko, artinya mengenal bukan sekedar kenal tahu saya punya pengetahuan, saya tahu, bukan. Di dalam perjanjian lama kata mengenal itu dipakai kata iada yang artinya relasi intim, hubungan suami istri. Hubungan intim suami istri dipakai kata mengenal. Artinya apa? Maka saya kasih gambar image tentang suami istri. Mengenalnya dulu sebelum menikah pakai bunga, lalu punya anak karena mengenal. Karena saling kenal maka dia berhubungan secara intim, maka keluarlah anak. Ini kata yang dipakai oleh Alkitab Perjanjian Lama ketika kamu mengenal Tuhanmu. Aku kenal Tuhan, itulah hidup yang kekal.
berarti kamu sedang menikmati kehidupan yang kekal. Keselamatan yang kekal kamu sudah cicipi pada waktu kamu punya hubungan yang erat, yang intim, yang tak terpisahkan, menjadi satu tubuh seperti suami istri. Itu sebabnya kalau saya terjemahkan secara bebas, Yohanes 17 ayat 3, mari kita baca. Inilah keyakinan kalau engkau sudah diselamatkan, yaitu engkau mengalami dan hidup dalam persekutuan yang intim dengan Allah Bapa dan dengan Yesus Kristus, anak yang diutusnya. Jadi kita jangan sok akrab. Kita seringkali sok akrab dengan seseorang, sok akrab dengan Tuhan, padahal Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Celaka sekali. Tapi hari ini waktu kita renungkan bagian Lukas 13 ini, Tuhan, kiranya aku boleh diingatkan. Ketika aku katakan aku sudah punya keyakinan akan keselamatan, kita tanya sama diri kita, apakah kita masih berjuang di dalam Tuhan? Saya tahu sebagian Bapak Ibu Saudara dalam kondisi usia tertentu, perjuangan kita udah beda. Kalau perjuangan waktu masih muda seperti young couple, masih berjuang bagaimana anak bisa sekolah, bagaimana mencari nafkah supaya anak harus makan, istri harus makan bergizi, cukup. Teman-teman di young couple, berjuanglah. Secara fisik, secara mental, apapun harus diperjuangkan. Tetapi bagi ibu-ibu, bapak, saudara yang sudah masuk usia lansia, usia indah, perjuangan kita beda lagi. Perjuangan kita mungkin self pity, mengasihani diri sendiri. Merasa kok ibu itu lebih enak ya, bapak itu lebih enak. Anak cucu menantu perhatiin, kalau gua kok begini. Jadi perjuangan kita melawan apa Bapak Ibu Saudara? Melawan pergumulan di dalam hati, dalam pikiran yang seringkali mau tarik segala sesuatu, pokoknya saya. Itu perjuangan orang yang sudah lanjut usia. Maka di negara tertentu akhirnya pada beli robot. Karena robot kalau diajak ngomong dengan teknologi artificial intelligence, kecerdasan buatan, dia nggak pernah komplain. Kelamaan ngomongnya, itu lagi. Ini udah 10 kali ibu ngomong begini terus. Ini udah 20 kali. Saya udah bosen. Itu robot nggak akan protes. Dia dengerin aja dengan sabar karena dia mesin. Mesin kan nggak ada perasaan. Akhirnya ada orang-orang tertentu di negara tertentu nggak mau punya istri, beli boneka. Saya pernah cari data paling murah ada yang 10 juta, 20 juta. Jadi kemana-mana bawa boneka. Jadi enggak waras. Kenapa? Karena kalau boneka kan diajak ngomong, diomelin, ya enggak bisa protes dia. Mau disuruh apa dia ikut. Kalau istri, aduh cerewet pak, gak tahan. Ya tentunya bukan istri saja, suami juga ada yang cerewet. Ada yang suami juga cerewet, ada yang menantu yang cerewet, atau mertua. Jadi lebih baik saya cari robot aja lah, cari boneka. Maka rame-rame lah. Negara Jepang, negara di Eropa beli robot, boneka, yang mau diapain terserah. Sudah yang kasih Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, bicara tentang keyakinan keselamatan, mari kita tetap berjuang di kondisi tertentu, di lapisan anak-anak, di youth, di young couple, di yang berusia lanjut, punya perjuangan dalam konteks yang berbeda-beda. Saya nggak bisa samakan konteks saya dengan Pak Sanbin dalam perjuangannya. Beliau sudah punya cucu, sudah punya generasi ketiga, saya belum. Dengan saya dengan saudara Diki ya beda. Masih ada Naomi yang kecil, yang saya udah lewati. Perjuangan kita beda, tapi prinsipnya sama. Kita harus tetap berjuang masuk melalui pintu yang sempit. Sempit. Tuhan bilang sempit, bukan pintunya lebar. Sempit. Maka setiap Bapak Ibu Saudara, apapun profesi kita harus tetap berjuang di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya seperti pujian tadi kita nyanyikan, ke Sion. Aku berjalan ke Sion. Aku berjalan bersama Tuhan. Ketika aku sedang berjalan bersama Tuhan, aku hidup di dalam perjuangan masuk melalui pintu yang sempit itu. Aku tidak perlu pusing siapa yang masuk sorga, yang tidak masuk sorga dalam arti membanggakan diri. Tapi kita harus pusing dengan berapa jiwa yang kita sudah jangkau bagi Tuhan.
Berapa orang yang kita mau persembahkan bagi Tuhan, itu kita harus pusing. Kita harus gumuli, Tuhan kenapa temanku belum bertobat? Kenapa dia terus hidup dalam dosa? Nah saudara doakan, gumuli. Kiranya Tuhan menolong kita semua, supaya ketika kita sampai di titik akhir kehidupan, Tuhan akan berkata, masuklah hai hambaku yang setia. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri di dalam doa. Kami tahu ya Tuhan, tidak ada senioritas di dalam kerohanian, tetapi yang adalah kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi alat ukur kesetiaan di dalam waktu dan iman kami kepadamu. Seperti yang sudah diteladani oleh Kristus dan menjadi teladan bagi kami. Ketika Engkau mengarahkan visi menuju Yerusalem, segala tempat yang Engkau lewati, Engkau selalu membawa kebaikan dan anugerah. Engkau tidak pernah berpangku tangan, tapi Engkau terus-menerus melayani Bapa sampai mati di atas kayu salib. Terima kasih buat hari ini Tuhan mengingatkan kami. Apa yang menjadi visi hidup kami? Sudahkah kami bawa di dalam doa? Sudahkah kami perjuangkan hidup kami masing-masing? Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai mertua, sebagai menantu, sebagai apapun itu. Bersama dengan Tuhan. Supaya kami tidak kedapatan tidak dikenal oleh Engkau. Tetapi Engkau boleh menyambut kami sebagai pribadi-pribadi yang setia pada waktu kami hidup. Berkatilah kebenaran firman-Mu, tolonglah jemaat-Mu dan hamba-Mu, supaya setiap kami, seperti yang Tuhan ingatkan, berjuang masuk melalui pintu yang sempit itu. Supaya kami boleh duduk makan semeja di dalam perjamuan kawin anak domba Allah di sorga yang mulia. Inilah doa kami ya Tuhan, berkatilah firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita membacakan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menaikkan pujian Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Bait pertamanya saja, lalu kita akan mendengar pembacaan dari 1 Korintus 11 ayat 21 dari Ibu Pendeta Moili. Pernahkah kau renungkan kisah darahnya mengalir dari rusuk untuk menghapus dosa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu, cinta yang ajaib bagimu, Yesus
Silakan Ibu Moili. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya akan membacakan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 32 untuk menyiapkan hati kita bersama untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Kita lanjutkan bait yang kedua dan ketiga. Pernahkah kau lihat kepalanya bermahkota duri? Pernahkah kau lihat kepalanya bermahkota duri? Mereka tak tahu apa yang diperbuat. Ampunilah ya Bapa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Bait ketiga, pernahkah kau dengar? Pernahkah kau dengar katanya, sudah genap bagimu? Pernahkah kau ucap syukur karena Dia telah mati bagimu? Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Musik memainkan pujian ini. Yang bertugas untuk mengedarkan roti dan anggur saya undang ke depan. Bapak Ibu Saudara boleh sambil merenungkan dan berdoa.
Makasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini bait pertama sekali lagi. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Darahnya mengalir dari rusuk untuk menghapus dosa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus. Mohon maaf bila ada di antara Bapak Ibu yang terlewat, saya silakan angkat tangan. Kalau sudah semua, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memegang roti di sebelah tangan kanan kita. Sebelum Tuhan Yesus Kristus disalibkan, Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Oleh karena itu ambillah dan makanlah. Mari kita makan bersama-sama sambil memohon pengampunan dari Tuhan. Dan kita boleh menjadi satu tubuh bersama dengan Dia dan seluruh orang yang ditebus olehnya. Mari kita makan bersama-sama sambil mengucap syukur. Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Darah bicara tentang nyawa, dan nyawa yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara umat tebusan adalah nyawa Kristus sendiri. Sehingga ketika Dia berkumpul bersama dengan para muridnya mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Oleh karena itu ambillah dan minumlah. Mari kita minum bersama-sama dengan iman kepada Kristus yang sudah menebus, membayar kita dengan lunas. Mari kita minum bersama-sama dengan syukur. Silakan Pak datang berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami diingatkan kembali ya Bapa akan kesetiaan-Mu kepada panggilan-Mu sebagai anak ya Tuhan, di mana Engkau sudah menebus dosa manusia ya Bapa.
Bapa, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diingatkan kembali akan pengorbanan-Mu, akan kasih-Mu ya Tuhan, dan juga kesetiaan-Mu dalam menjalani setiap penderitaan yang harus kami tanggung. Dan juga Tuhan juga terus mengingatkan kami bahwa Tuhan bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang sudah bangkit ya Bapa. Untuk itu ya Tuhan, ajar kami kembali ya Bapa mengingat dan berikan kami hati yang taat untuk kami melewati hari-hari ke depan ya Bapa. Lebih jelas lagi apa tujuan hidup kami ya Bapa, untuk kesenangan-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang taat, berikan kami hati seperti-Mu ya Bapa, hati yang menangisi jiwa-jiwa. Berikan kami mata yang melihat orang sekeliling kami seperti Engkau melihat orang sekeliling-Mu dalam perjalanan ke Yerusalem. Untuk melihat apa yang harus kami lakukan sehingga banyak jiwa dimenangkan ya Tuhan. Berikan juga kaki kami seperti kaki-Mu ya Bapa, mencari jiwa-jiwa yang terhilang dengan satu tujuan, ke Yerusalem bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan juga kami tangan kami seperti tangan-Mu ya Tuhan, yang bekerja giat, tidak pernah berhenti selama kami hidup ya Tuhan, sehingga tangan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, tapi terlepas itu semua ya Tuhan, terus jagai hati kami, sehingga kami punya relasi yang intim dengan-Mu ya Bapa, hari demi hari. Sehingga hidup kami makin hari berkenan dan menyukakan hati-Mu. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, untuk pagi hari ini kami diingatkan kembali akan kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita akan naikkan pujian nomor 9, mengingatkan kita kembali untuk berjalan bersama dengan Tuhan ke kota Sion, Yerusalem yang baru, yaitu sorga yang mulia. Hai sekalian orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kamu pun datang, hendaklah kamu pun datang. Nyanyi pujian, menyanyi pujian ke Sion, ke Sion, ke Sion. Kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke kota Allah. Masamlah mukanya yang belum kenal Tuhan, yang ada Bapa di surga, yang ada Bapa di surga, bersuka-sukaan, bersuka-sukaan. Saya undang bangkit berdiri. Ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke kota Allah. Sambil kita naikkan pujian ini, ke Sion, kami berjalan ke Sion, memberi salam kiri kanan depan belakang, menyatakan kita sama-sama sedang berjalan ke kota Allah. Ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke kota Allah. Sekali lagi ke Sion. Ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke kota Allah. Amin. Kiranya
pulang dari tempat ini, kita ajak teman-teman kita, tetangga kita, sanak famili, mari berjalan bersama-sama ke kota Sion yang indah, Yerusalem baru, sorga mulia. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri dalam doa. Kiranya pujian ini mengingatkan kami, kalau kami keluar dari ruangan ini, ada panggilan yang kami harus tetap perjuangkan. Bagaimana membawa jiwa-jiwa bersama-sama bergandengan tangan bersama dengan Engkau, bersama dengan kami ke Yerusalem yang baru, sorga mulia, langit bumi yang baru. Kami masih tinggal di dalam dunia ini, masih ada pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga. Suami, istri, anak-anak, cucu, menantu, mertua, relasi-relasi yang ada. Seringkali berkonflik dan ada yang sudah selesai, ada juga yang masih berkelanjutan. Kami mohon belas kasihan, hikmat, akal budi. Bagaimana visi yang Tuhan berikan tetap kami jalani seperti Kristus setia sampai akhir. Tolong jemaat-Mu dalam konteks pergumulan mereka masing-masing, baik yang masih studi, yang sudah berkeluarga, yang sudah dalam usia indah, di dalam batasan usia manapun, Tuhan ada di sana. Beserta dengan umat-Mu, supaya kami boleh menggandeng jiwa-jiwa juga datang kepadamu. Hamba-Mu menyerahkan sepanjang minggu ke depan, kegiatan kerja yang dimulai kembali, perdagangan yang dimulai kembali. Hamba-Mu mohon berkat Tuhan bagi anak-anak-Mu, supaya ketika Tuhan memberkati mereka, mereka semakin diingatkan Tuhan berjalan bersama mereka. Bahkan ketika mereka sedang sakit dan mengalami kesulitan persoalan sekalipun, Tuhan ada di sana. Dan mereka terus boleh bersekutu, berelasi dengan intim bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak yang ingin kami doakan, ajarlah kami berdoa, seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari sorga lewat ibadah pada pagi hari ini. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Ibadah telah selesai.